Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Cahyaningrum, NIM 2012-03-011, Prodi PGSD semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Eva-Arina. Baiklah, di sini saya akan memaparkan 4 hal mengenai hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pendidikan IPS DSD. Mengenai pernyataan tersebut saya setuju, dikarenakan di dalam peningkatan kualitas tenaga pendidik IPS untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi peserta didik di sekolah merupakan prioritas yang harus diperhatikan secara serius. Mau diakui atau tidak, memang masih ada kecenderungan guru dalam pembelajaran IPS masih menggunakan cara konvensional atau tradisional dan pembelajaran tidak terpusat pada peserta didik. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya fasilitas atau sarana belajar IPS, rendahnya pemahaman dan pengalaman guru tentang proses pembelajaran yang bermutu bagi peserta didik, dan cara pembelajaran IPS yang efektif. Di sekolah yang kekurangan tenaga pendidik, maka model pembelajaran IPS tidak bisa membuat pembelajaran diselenggarakan dengan baik, mengingat guru kurang menguasai bahan kajian tentang ilmu-ilmu sosial yang lain selain yang menjadi spesialisasinya. Untuk memahami masalah pendidikan IPS, seseorang hendaklah memiliki pemahaman yang baik tentang disiplin ilmu-ilmu sosial yang meliputi struktur, ide fundamental, pertanyaan-pertanyaan pokok, metode yang digunakan, dan konsep-konsep disiplin ilmu. Di samping pemahamannya tentang prinsip-prinsip kepemimpinan dan psikologi serta permasalahan sosial. Syarat yang ditemui dalam pemilihan konsep tersebut adalah: yang pertama, mengubah konsep ke bentuk pemikiran yang tepat, yaitu arah sekolah dasar. Yang kedua, memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis. Yang ketiga, mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang kelima, memiliki kemampuan berkomunikasi. Menurut saya, pendekatan yang layak digunakan dalam mengembangkan materi dan pembelajaran IPS adalah: yang pertama, pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan disiplin bertitik tolak dari suatu disiplin ilmu tertentu. Artinya, pola kerangka atau sistematika pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, baru kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya. Yang kedua yaitu pendekatan kemasyarakatan. Misalnya, seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam pembelajaran IPS dengan mengambil masyarakat sebagai pokok pembahasan. Artinya, semua komponen-komponen program diambil dari dan ditujukan pada masyarakat sekitar. Tujuan dari pendekatan masyarakat antara lain: yang pertama, pergaulan siswa di dalam masyarakat lebih luas. Yang kedua, dapat memperluas pengetahuan dan pengertian yang didapat di sekolah dengan macam-macam kenyataan yang didapat di dalam masyarakat. Yang keempat, dapat berpartisipasi langsung dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan. Evaluasi merupakan salah satu kegiatan utama yang harus dilakukan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Melalui evaluasi, kita akan mengetahui perkembangan hasil belajar, minat, hubungan sosial, sikap, dan kepribadian siswa atau peserta didik, serta keberhasilan sebuah program. Proses evaluasi dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Tujuan dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap peserta didik. Karakteristik dari pendidikan IPS adalah pada upayanya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat menyapa keharmonisan hubungan di antara masyarakat sehingga terjadi persatuan dan kesatuan bangsa.
Hal ini dapat dibangun apabila dalam diri setiap orang terbentuk perasaan yang menghargai terhadap segala perbedaan, baik itu perbedaan pendapat, etnik, agama, kelompok, budaya, dan sebagainya. Ilmu pengetahuan sosial merupakan program pendidikan yang berupaya mengembangkan pemahaman siswa tentang bagaimana manusia sebagai individu dan kelompok hidup bersama dan berinteraksi dengan lingkungannya, baik fisik maupun sosial. Maka dari itu, evaluasi dengan pendidikan IPS memiliki kesinambungan. Demikianlah 4 hal pemaparan hasil ujian tengah semester saya pada mata kuliah pendidikan IPS di SD. Lebih dan kurangnya dari kata-kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.